Aku sama sekali tidak membenci Cokronanggolo. Karena aku pikir kekejaman Cokronanggolo tidak ada kaitannya dengan kehidupanku. Hari sudah malam. Sekarang saatnya kita pulang. Aku yakin Romo dan kakekmu pasti mencarimu. Maaf Kanjeng Ayu, bukankah Kanjeng Ayu tadi pergi menggunakan kereta kuda? Apakah Kanjeng Ayu dan Mbok Birah baik-baik saja? Kami tidak apa-apa. Memang di dalam perjalanan kereta kuda kami mengalami masalah. Dan maka dari itu kami harus berjalan kaki kembali menuju Bagawanta. Syukurlah Kanjeng Ayu dan Mbok Birah baik-baik saja. Maaf Kanjeng Ayu, saya hendak melapor bahwa Ki Jakataru mencari-cari Kanjeng Ayu. Bopo, katakan padanya, aku akan segera menemuinya. Tapi sebelum itu, tolong carikan aku sebuah pena dan juga 2 buah kertas. Tentu saja Kanjeng Ayu. Dan antarkan aku ke kamar. Baik Kanjeng Ayu. Bira, Iya, Kanjeng Ayu. bisakah kamu mengikuti aku sekali lagi? Tentu saja, Kanjeng Ayu. Terima kasih. Bira, di dalam tempat surat ini terdapat 2 buah surat. Tolong berikan kepada Ayu Sekarsari. Dan katakan ini adalah titipan dari Tumenggung Takesusetyo. Dan untuk surat yang satunya, tolong berikan kepada Takesusetyo. Dan katakan surat ini adalah surat dari Ayu Sekarsari. Baik, Kanjeng Ayu. Maaf, Kanjeng Ayu. Tetapi apakah tidak apa-apa jika aku berbohong kepada Den Ayu dan Kanjeng Tumenggung Take? Tenang saja, Bira. Semua ini adalah tanggung jawabku. Baik, Kanjeng Ayu. Sebenarnya, apa yang membuat Kanda begitu tertarik dengan Bagawanta? Duduklah Dinda. Aku sangat rindu memainkan permainan ini. Bahkan dibanding kerinduanku padamu, Kanda. Dinda, apa kamu tahu penyerangan itu adalah pertahanan yang sangat terbaik. Begitupun dengan Bagawanta. Kalau aku tidak menyerang Bagawanta, suatu saat dia pasti menyerangku. Bahkan Majapahit sekalipun. Jadi, Kanda telah mengenal betul tentang Bagawanta. Ya, bahkan aku sangat tertarik dengan Bagawanta. Kalau begitu, Kanda harus bisa menghadapi Bagawanta itu sendiri. Kamu begitu tahu apa dalam pikiranku. Apa kamu sengaja mengepung? Coba. Bagaimana Kanda bisa mengetahuinya? Aku hanya berpura-pura. Memangnya kenapa jika Kanda mengetahuinya? Sungguh melegakan. Kasihan nasib Bagawanta. Tak ada pilihan lain meski harus berkorban. Dengar Dinda, kamu itu adalah selirku yang paling aku sayang. Dan kamu juga pintar. Jangan pernah berhenti sebelum tuntas, Kanda Cokronanggolo. Selama Kanda bergerak lebih dulu dan berhasil mengepung Bagawanta dari 3 sisi dan mengorbankan
salah satu sisi, maka kemenangan ada di tangan Kanda. Sudah hampir larut malam, Tumenggung Takih belum juga datang. Siapa pria itu? Apakah itu Tumenggung Takih? Cahayu, maafkan aku membuatmu menunggu begitu lama. Tidak apa-apa Tumenggung. Memangnya ada apa Tumenggung menemuiku di tempat seperti ini? Bukankah kamu yang mengirimiku surat? Seorang prajurit Bagawanta mengirimku surat. Aku tidak mengirimmu surat Tumenggung. Apakah suratnya seperti ini? Ya, betul. Suratnya seperti ini. Sepertinya aku sangat mengenali tulisan ini. Sepertinya kita harus pergi dari sini. Bisa jadi ini adalah jebakan dari Cokronanggolo. Jika ini jebakan dari Cokronanggolo, bukankah ini kesempatan yang bagus untuk menangkapnya? Selama aku masih ada di wilayah Bagawanta, aku tidak pernah takut. Bahkan sekarang ini aku bersama Tumenggung yang akan menikahiku dan membawa kepala Cokronanggolo untukku. Membawa kepala Cokronanggolo? Aku baru mendengarmu mengatakan hal seperti itu. Cahayu, sepertinya kita harus pergi dari sini. Ini bukanlah tempat yang aman. Baik Tumenggung, ayo. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan, Cahayu? Maafkan aku Tumenggung. Aku hanya ingin menanyakan keberadaan Cokronanggolo. Kenapa kamu begitu membenci Cokronanggolo? Bukankah itu hal yang sangat wajar, bukan? Semua orang membencinya. Tidak, maksudku, kenapa kamu begitu membenci Cokronanggolo? Bukankah kekejamannya tidak ada kaitannya dengan kehidupanmu? Aku pernah melihat prajurit Cokronanggolo membantai sebuah desa. Anak-anak dan juga perempuan. Cahayu, kau tahu, sebelum Romo dan kakekmu menemuiku, aku sama sekali tidak membenci Cokronanggolo. Karena aku pikir kekejaman Cokronanggolo tidak ada kaitannya dengan kehidupanku. Hari sudah malam. Sekarang saatnya kita pulang. Aku yakin Romo dan kakekmu pasti mencarimu. Ayo! Romo, Kau telah lancang, Taki. Kau telah melanggar sumpahmu. Bagaimana kau menikahi anakku? Sampai sekarang, aku belum pernah melihat kepala Cokronanggolo terpancung. Kau harus tahu, Taki. Sumpah adalah sumpah. Tapi apa? Kau ingin membuatnya semua menjadi hutang. Aku tidak akan pernah terima ini. Jangan sampai aku melarang kalian berdua untuk bertemu. tenanglah Kang Mas. Kenapa Romo berbicara seolah tidak ada Ayu, Romo? Diamlah kalian semua. Ini urusanku dengan dia. Apa ini bukan urusanku, Romo? Apa Romo menganggap aku sebagai alat? Cahayu, tenanglah. Aku yang salah. Tumenggung. Tapi sudah cukup basa-basi. Ayo. Sekarang kamu pulang dengan dia. Sekarang. Marilah Nang, kali ini kita harus coba mengalah.